Al-Ahsaniyah memiliki arti kumpulan orang-orang baik, cocok disematkan sebagai nama pondok pesantren yang merawat anak-anak spesial. Tiada lelah, para pengajar mendampingi anak-anak belajar mengenal Tuhan. Berkebutuhan khusus tak menjadi penghalang bagi Muhammad Lutfi dan serta puluhan anak-anak lain untuk belajar hidup mandiri, memahami semesta, dan mengkaji ilmu agama. Disinilah mereka nyantri di Pondok Pesantren Autisme Al-Ahsaniyah di Desa Pedawang, Kecamatan Bae, Kudus, Jawa Tengah. Al-Ahsaniyah adalah pondok pesantren untuk anak berkebutuhan khusus, satu-satunya yang berdiri di Kudus. Pendirinya adalah Ustadz Muhammad Faik Afton yang berharap pesantren ini dapat mempersiapkan anak-anak berkebutuhan khusus menjadi mandiri. Tujuan utama sebenarnya saya itu hanya ingin mencari untuk bekal di akhirat, Ibu. Saya tidak mencari apa-apa. Dan yang memang yang saya cari anak-anak adalah doanya. Makanya anak-anak ini saya katakan adalah layakil tadi, layakil, anak tidak berakal. Anak bigoiri mukalaf, tidak mempunyai hukum Allah. Kalau udah seperti ini berarti anak bigoiri hisab fi yaumil akhir. Anak tidak mendapatkan hisab fi yaumil akhir, hari kiamat. Berarti anak-anak ini adalah ahlil jannah, ahli surganya Allah. Ini yang kita, tujuan utama adalah itu, yang saya cari adalah doanya mereka. Saya tidak punya tujuan apa-apa untuk kekayaan dan lain sebagainya, tidak. Bahkan pesantren ini semuanya tanah wakaf. Dan saya beli pun untuk perluasan tanah adalah saya wakafkan. Itu untuk memperjuangkan anak-anak seperti ini. Bagaimana ke depan masa depannya anak ini bisa lebih baik dan bisa mandiri. Memang suatu saat yang kita pikirkan, kalau memang orang tua ada terus, kalau tidak ada, nah ini anak mau dibawa kemana? Nah ini yang perlu saya pikirkan betul-betul ke depannya, anak-anak harus punya skill, anak-anak harus bisa mandiri. Pesantren Al-Ahsaniyah membagi kelasnya menjadi 3, yakni kelas pemula, kelas pramandiri, dan kelas mandiri. Kurikulum one by one menjadi keunggulan dari metode pembelajarannya. Saat pertama kali datang, satu santri akan dibina satu guru selama beberapa waktu untuk melihat bakat, minat, serta karakter santri. Di sini kurikulum, jadi ada 105 santri, jadi ada 105 kurikulum. Jadi kita melihat anak-anak ini seperti apa, perkembangannya seperti apa, kita berikan kurikulum. Kita berikan materi. Kadang anak ini sudah naik bagus, perubahan bagus, kurikulum pun kita rubah. Nah, yang jelas memang kurikulum kita ada, tematik ada, ya pendidikan kita ada, ngaji kita ada, sholat kita ada, semuanya ada. Memang saling saling mendukung. Nah, di sini juga kita terapkan ada akupunktur, tapi pun itu hanya penunjang saja. Sebenarnya itu kan butuh pendekatan antara anak dengan terapis-terapis. Dan anak ini nggak bisa berbohong. Seandainya ada terapis yang pura-pura dekat, pura-pura, anak ini akan merasa karena kepekaan perasaan mereka. Bahkan anak ini menolak. Makanya kita mensinkronkan antara terapis dan anak. Kalau memang gurunya ini legowo, nggak ada masalah dan betul-betul care dengan anak, insya Allah anak ini akan baik dan akan sayang dengan terapisnya. Tapi kok terapisnya hanya pura-pura, pasti anak akan berontak. Tak hanya mengenalkan pendidikan umum, para santri di pesantren ini pun dikenalkan tentang hakikat alam semesta. Mereka mengenal dan bersentuhan langsung dengan hewan, tumbuhan, dan bagaimana memperlakukannya dengan baik. Mereka juga dibebaskan untuk berkesenian. Salah satunya tim sholawat Ponpes Al-Ahsaniyah ini sudah kerap kali menjadi penampil di pelbagai acara di Kudus dan Provinsi Jawa Tengah. Muhammad Lutfi sudah mulai fasih melafal Asmaul Husna, 99 nama istimewa Allah. Tak semua orang biasa mampu melafalnya dengan runtut dan urut, namun mereka yang dianggap berbeda ini bisa menghafalnya dengan baik. Dan tentu saja, perkembangan anak-anak ini tak lepas dari kesabaran para tenaga pengajarnya. Bagi mereka, mengajar di pondok pesantren anak berkebutuhan khusus adalah panggilan hati, bukan sekedar pekerjaan semata. Dan punya tujuan anak-anak kita ajari untuk keagamaan atau sholat atau doa atau hafalan-hafalan Asmaul Husna. Bahwasannya itu adalah menjadikan jariah untuk guru-gurunya sebenarnya.
kita berikan. Anak itu bisa belajar, bisa hafal, itu kan karena jariahnya terapis-terapis kita. Sebenarnya itu sih Bu. Itu sebenarnya kita ini banyak belajar dengan anak-anak itu, ya kan? Kenapa anak-anak itu bisa? Kok kita nggak bisa? Nah ini loh, anak itu yang saya katakan tadi layak akil tidak berakal, anak bigoiri mukalaf. Tapi kenapa dia bisa hafal Asmaul Husna, surat-surat ini sebenarnya untuk inspirasi kita sebenarnya bagi terapis-terapis yang normal. Nah, tujuan kita sebenarnya seperti itu. Nah, sekarang kalau anak-anak seperti ini nggak kita ajarkan, terus mau dibawa kemana? Nggak kita didik, terus anak ini mau dibawa kemana? Apakah dibiarkan saja? Nah, ini seperti itu Bu. Kita punya tujuan khusus di situ. Sebenarnya untuk pembelajaran diri kita. Dari pondok pesantren sederhana ini, ada puluhan alumni yang telah kembali ke keluarga. Bukan hanya cakap dalam kemandirian, namun beberapa di antaranya telah mengenyam pendidikan umum hingga setingkat magister. Sebuah perubahan besar yang menjadi bekal bagi anak-anak istimewa ini untuk menjalani hidup di kemudian hari. Alhamdulillah. Namun demikian, ini bukan menjadi puncak ikhtiar bagi Ustadz Faik dan hampir 100 relawan yang menopang seluruh kegiatan anak-anak Al-Ahsaniyah ini. Masih banyak tantangan dan harapan yang akan diamininya untuk bekal hidup anak-anak istimewa titipan Allah ini. Pesantren ini ke depan, tujuan ke depan kami memang saya mau menciptakan untuk SMK autis Bu, yang islami. Maksudnya apa? Memang sekarang ini saya persiapkan untuk lahan yang mana saya bangun untuk ruang-ruang keterampilan. Jadi nanti setelah dari MTS kita juga sudah kerjasama dengan SMK. Nah itu pun nanti kita juga menuju ke jenjang itu. Jadi ada SMK autis, sampai saat ini belum ada, tapi mereka hidup di dalam pesantren. Jadi tujuan kami ke depan anak-anak yang menjelang dewasa sudah punya skill, punya keahlian. Walaupun di tempat-tempat lain belum bisa menerima anak itu. Jadi anak-anak yang difabel, anak-anak yang berkebutuhan khusus itu sudah dilakukan di sana. Nah kenapa Indonesia kok sampai sekarang ini belum ada? Nah, bahkan sampai saat ini saya katakan Ahsaniyah belum dilirik.